Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan mengenai seni visual postmodernisme. Postmodern memiliki sejarah, yaitu gerakan atau gaya arsitektur yang lahir pada era tahun 1960 sebagai bentuk reaksi perlamanaan terhadap nilai minimalistik, formalitas, dan kurangnya variasi dalam gaya arsitektur modern yang berkembang saat itu. Pada akhir era 1990, arsitektur postmodern berkembang lebih jauh dan terbagi ke dalam berbagai aliran dengan perbedaan pendekatan seperti high-tech architecture, arsitektur neoklasik, dan gaya arsitektur dekonstruktivisme. Ya, adapun beberapa ciri dari seni postmodern, yakni beberapa cirinya mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer, kemudian membangkitkan kembali kenangan historik, kenangan sejarah, kemudian berkonteks urban, menerapkan kembali teknik ornamentasi, kemudian bersifat representasional, lalu berwujud metaforik yang berarti berbentuk yang lain, kemudian ada dihasilkan dari partisipasi, lalu mencerminkan aspirasi umum, bersifat plural, dan bersifat eklektik. Selanjutnya, kita bicara tentang postmodern. Yang pertama, aliran neo-vernacularism. Itu berarti aliran yang atau gaya arsitektur yang memperhatikan suasana lokal atau bangunan lokal. Kemudian yang kedua, kontekstualisme. Itu berarti penempatan bangunannya itu mengikuti lingkungan yang serasi. Selanjutnya ada metapod dan metafisika. Bentuk dari desain arsitektur merupakan ekspresi eksplisit dan implisit dari ungkapan metafora dan metafisika atau spiritual. Dari sang arsitek umumnya memiliki cerita dan filosofis di balik desain tersebut. Jadi di balik desain yang ada nih, itu ada filosofi di balik desain yang ada tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah postmodern space, di mana ini tuh aliran space, di mana desain ke arsitektur memperlihatkan salah satu prinsip arsitektur, yaitu pembentukan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah strict revivalism. Pada aliran arsitektur ini, elemen-elemen pada neoklasik itu dihidupkan kembali atau diaplikasikan kembali ke dalam bangunan-bangunan modern. Contohnya seperti pilar-pilar pada zaman Yunani, dan juga komposisi dari desain ini itu berirama dan simetris. Dan yang terakhir adalah aliran historicism. Historicism ini berarti mengkombinasikan atau menggabungkan gaya desain modern dengan gaya desain neoklasik yang akhirnya akan menciptakan kolom-kolom ikonik dan Doric serta ukiran-ukiran yang umumnya lebih banyak ditemukan pada arsitektur klasik, tapi sekarang dikombinasikan dengan gaya modern. Selanjutnya adalah contoh arsitektur postmodern. Yang pertama adalah Hotel Asia. Sejarahnya, hotel ini didirikan pada tanggal 19 September 1996 yang terletak di Jalan Monginsidi nomor 1 Surakarta. Dan pada permulaan tahun 2006, Hotel Asia melakukan renovasi. Konsep desain arsitekturnya adalah kontekstual urbanism dan rehabilitation. Maksud dari konsep ini adalah mengingat kota adalah adanya kebutuhan suatu fasilitas yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Mengingat pada saat itu sedang gencar-gencarnya menarik wisatawan untuk masuk ke kota, maka diperlukan suatu kebutuhan kota untuk menampung para wisatawan itu, dan yakni adalah hotel. Dan hotel ini juga menjadi dampak perkembangan kota atau urbanisme. Kemudian karakteristiknya, yang pertama,
adanya kebutuhan akan suatu fasilitas yang berkaitan dengan lingkungan urban, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kontekstual urbanism dan rehabilitation, pemakaian warna mencolok melalui double coding style. Double coding style di sini itu maksudnya adalah penggabungan antara dua budaya yang berbeda, yaitu budaya modern dan juga arsitektur tradisional Jawa. Dan yang keempat adalah kontekstual, yaitu memperhatikan penempatan yang sesuai dengan lingkungannya. Yang kelima, melalui gaya yang pro representation. Pro representation ini berarti bangunan ini itu sangat menunjukkan fungsinya secara gamblang, yaitu sebagai hotel. Desainnya dari luar itu sudah menunjukkan bahwa bangunan ini adalah hotel. Yang keenam, memiliki bentuk bangunan yang unik dan memiliki nilai estetis tinggi. Dan yang terakhir adalah gaya desain arsitekturnya itu simetris. Terlihat dari foto di samping, bagian kiri dan bagian kanan itu terlihat sama. Kemudian ada Bakri Tower. Sejarah dari Bakri Tower sendiri ini adalah sebuah proyek yang digarap dengan cukup serius dengan melakukan groundbreaking bersamaan dengan proyek Lifestyle and Entertainment Center alias Epi Walk pada tanggal 17 Juli 2006. Proyek tersebut memakan waktu 3 tahun lebih. Proyek berlantai 50 itu tutup atapnya pada bulan Juli 2008 serta mengumumkan bahwa 80% ruangan kantor itu yang ada di dalam tower itu terjual. Kemudian untuk konsepnya sendiri, Bakri Tower dirancang oleh tim arsitek dari Helmut, Obata, dan Kasabaum bersamaan dengan Urbane Indonesia untuk arsitektur dan Wiratman dan Associates untuk struktur bentuk gedungnya yang sedikit melintir menciptakan kesan dinamis. Menurut seorang blogger, seorang penari balet yang telah meliu indah, kontraktor Utama Karya kepada majalah konstruksi menyebutnya layaknya seorang penari yang sedang melenggokkan pinggulnya. Untuk karakteristik dari Bakri Tower sendiri, Bakri Tower memiliki bentuk unik, yaitu dengan memutar posisi lantai satu persatu lantai sebesar 0,4 derajat atau 1 sampai 17 bergerak searah jarum jam, 18 sampai 33 berlawanan, dan 34 sampai 48 searah kembali, sehingga membentuk kontur gelombang. Hal ini jelas bukan bangunan yang ideal bagi perancang struktur, di mana kontur tersebut menciptakan kolom miring yang membutuhkan perhitungan khusus. Oke, selanjutnya di sini stasiun Kota Baru yang merupakan bangunan barunya. Jadi sejarahnya sebelumnya stasiunnya berada di sisi barat. Kemudian menurut Pemkot ini dia berencana untuk menata ulang stasiun karena banyaknya jumlah masyarakat yang bepergian. Oleh karena itu dibuat pada tahun 2018 dan telah terjadi banyak perbaikan, yaitu halaman parkirnya. Kemudian konsep di arsitektur bangunan ini yaitu menggunakan neo vernacular yang merupakan ciri-ciri budaya sekitar, yang berarti ada material, iklim, kemudian makna, kemudian tata letak, denah, struktur, dan detail seperti ornamen dan lainnya. Kemudian karakteristik di stasiun ini merupakan terlihat pada salah satu penutup atap bangunan, yaitu menggunakan atap pelana yang biasanya digunakan pada rumah-rumah tradisional di Indonesia. Penyusunan atap ini
bisa dikatakan hampir sama dengan siluet dari Gunung Putri yang melatar belakangi kota Malang. Baik, selanjutnya ada Perpustakaan Universitas Brawijaya. Untuk sejarahnya sendiri, Perpustakaan Universitas Brawijaya ini didirikan pada tahun 1963 dengan nama Perpustakaan Pusat. Pada tahun 1975, Perpustakaan UB sendiri pindah ke lokasi baru di Jalan Veteran, Malang. Di lokasi baru ini, Perpustakaan UB Malang terus berkembang dan pada tahun 1995 kembali pindah ke lokasi yang lebih besar dan modern. Saat ini, Perpustakaan UB Malang memiliki koleksi yang lengkap dan modern serta menyediakan layanan yang memadai bagi mahasiswa dan dosen di kampus UB. Untuk selanjutnya adalah konsepnya. Konsep sendiri, konsep dari Perpustakaan Universitas Brawijaya itu sendiri, yaitu mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan dan perpaduan antara gaya tradisional dan modern. Bangunan ini memiliki banyak ruang terbuka sekitarnya yang berfungsi sebagai area studi dan tempat berkumpul. Desainnya juga memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan pengguna, seperti penggunaan material yang ramah lingkungan, sistem ventilasi yang baik, dan perawatan tanaman. Untuk karakteristiknya sendiri, kesan modern dan elegan gedung perpustakaan Universitas Brawijaya terdapat pada kaca gedung yang berulang dan simetris. Bangunan ini juga memiliki banyak area terbuka dan ruang hijau yang memungkinkan sistem pengumpul air hujan dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Gaya arsitekturnya sendiri, gaya arsitektur postmodernnya sendiri dapat dilihat dari penampilannya yang inovatif dan unik, serta penggunaan teknologi modern seperti sistem pintu otomatis dan pencahayaan lampu LED. Yang terakhir ada Museum Tsunami Aceh, yang tentu saja letaknya ada di Aceh. Nah, sejarahnya adalah bangunan Tsunami Aceh ini dirancang oleh Gubernur Jawa Barat kita, yaitu Ridwan Kamil. Nah, beliau ini berhasil memenangkan sayembara tingkat internasional pada tahun 2007 untuk desain bangunannya nih. Jadi dulu Pak Ridwan Kamil ini dulu menang sayembara internasional buat desain bangunannya pada tahun 2007. Nah, selanjutnya 2007 nih menang lomba desainnya. 2008 Februari 2008 bangunan ini resmi berdiri gitu. Udah selesai bangunnya. Tapi baru dibuka pada tahun 8 Mei 2011. Fungsi museum ini tentu saja untuk mengenang musibah tsunami Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Nah, konsepnya itu Pak Ridwan Kamil ini mengusung tema Rumah Aceh as Escape Hill. Rancangan tersebut mengadaptasi konsep bangunan rumah panggung. Nah, jadi ini tuh diadaptasi dari rumah panggung tradisionalnya Aceh, ya, ciri khasnya Aceh. Nah, di mana museum ini menjadi simbol struktur anti tsunami yang berupa kombinasi antara rumah panggung yang diangkat elevated building di atas sebuah bukit. Jadi selain berfungsi sebagai museum, tempat ini juga berfungsi sebagai salah satu mitigasi bencana, atau nanti kalau misalkan ada tsunami lagi, nanti bangunan ini bisa menjadi tempat para warga Aceh untuk mengungsi. Yang selanjutnya adalah karakteristik. Nah, karakteristik bangunan ini adalah jadi di lantai dasarnya itu dibuat sebagai ruangan yang sangat ruangan terbuka untuk publik Aceh, ruang publik, sekaligus memberi jarak aman terhadap ancaman datangnya gelombang tsunami. Nah, motif dindingnya nih bisa dilihat di luar. Motif dinding luar ini ada kayak motif-motif gitulah, kayak batik, yang itu diadaptasi dari tari saman yang merupakan simbol kekuatan, kedisiplinan, dan kepercayaan religius masyarakat Aceh. Kemudian di atas ini tuh ada lorong vertikal menjulang di tengah kayak cerobong. Setelah itu ada ruang bernama The Light of God, yang di sana terdapat nama-nama korban yang menjadi korban tsunami Aceh. Dan demikian presentasi dari kelompok kami mengenai konsep postmodern. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.